saya. Pak, tolong tangkap saya. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain di luar sana bahwa tak baik jika mereka melarikan diri. Lebih baik mereka ikut saya. Kita duduk tenang di pengadilan, menikmati hasil korupsi kami. Kita tak akan diperlakukan seperti maling ayam. Palingan kita yang sedikit-sedikit basa-basi. Padahal kan mereka tinggal bilang saja pada kami, terus terang saja pada kami, ingin meminta bagian hasil korupsi kami. Kami akan kasih, karena tak ada ruginya jika kita berbagi sesama, berbagi kepada hakim, jaksa, bahkan sampai polisi pun kami kasih. Anggap saja itu zakat untuk mereka yang sering mempermainkan hukum di negara ini. Kan itu juga bukan uang kita, jadi bebas dong kita mau apakan. Saya di sini tak akan membantah sedikit pun, karena itu urusan para pengacara saya, membuat saya tak kelihatan bersalah di mata hukum. Jadi Bapak tak akan membantah bahwa Bapak adalah koruptor kakak. Saya hanya ingin meluruskan kekeluaran kalian semua yang menyatakan bahwa koruptor macam kami ini tak lebih benar bangsa tak berguna. Asal kalian tahu, kami adalah aset bangsa ini. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian bangsa ini. Tanpa kami, negara ini tak akan maju. Dengan kami korupsi, ada dampak positifnya loh. Dengan kami korupsi, uang di Indonesia ini jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan di mana-mana, pembangunan yang merata di seluruh negeri ini. Dan yang harus kalian ketahui, kami tak pernah menggunakan uang korupsi itu secara sendiri. Kami pun ikut menyumbang pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, bahkan sampai iuran 17-an. Karena sebagai koruptor yang baik dan benar, saya tahu cara mengelabui kalian semua. Dengan saya berbuat baik, saya dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, bahkan sampai diminta loh, diminta berbicara ketika ada pengajian. Pak, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstran meminta para koruptor untuk dipenjarakan? Naib untuk mereka para mahasiswa tersebut untuk memenjarakan kami, bukankah untuk menggunakan uang negara? Harus membangun banyak sekali penjara di negara ini. Daripada kalian gunakan uang itu untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu yang dinamakan korupsi yang adil dan merata. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, demokrasi mesti ada kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam korupsi pun begitu. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapatkan kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi bagaikan lokomotif yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semuanya ingin menikmatinya.
Karena itulah, jika kalian ingin memberantas korupsi, sama saja kalian menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu bahaya, akan memancing kemarahan para demonstran bayaran itu. Saya tak ingin itu terjadi, karena saya adalah koruptor yang cinta damai.